Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara konfigurasi router dengan RIP. Jadi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu RIP atau Routing Information Protocol. Jadi RIP adalah sebuah routing protokol jenis distance vektor yang bersifat dinamis. Jadi RIP ini mengirimkan routing table yang lengkap ke semua interface yang aktif setiap 30 detik. RIP hanya menggunakan jumlah hop untuk menemukan cara terbaik ke sebuah remote network. Tetapi RIP secara default memiliki jumlah hop maksimum 15, sehingga lompatan ke 16 akan dianggap tidak terjangkau atau unreachable. RIP ini juga bekerja dengan baik pada network yang kecil tetapi tidak efisien pada jaringan yang besar. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita buka topologinya. Jadi di sini saya sudah buat topologi. Nah, ini adalah topologi yang telah saya buat. Nah, di sini kita memiliki 4 PC. PC 1, PC 2, PC 3 dan PC 0. Tapi di PC 0 ini dia yang berfungsi sebagai konsol, di mana dia akan melakukan konfigurasi di tiap-tiap router. Jadi kita buka saja yang PC 0-nya. Nah, kemudian kita ke desktop, lalu buka terminal. Kemudian kita enable lalu route conf t. Setelah konfigurasi, lalu kita mengarah ke host. Kita ganti namanya jadi core router, kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul core routernya. Nah, selanjutnya kita lihat interface yang terhubung di core router. Kita lihat. Nah, di sini yang terhubung ke router. Nah, ini sudah berwarna hijau. Dan kita lanjut. Selanjutnya kita ketikkan interface FA atau fast Ethernet 0/0. Dan karena di sini yang akan kita konfigurasi itu adalah interface fast Ethernet 0/0, dan enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya di sini. Langkah kerja.
Jadi IP addressnya di sini untuk F0 per 0 dari core router itu 10.192, kita ketik 192.168.10.1, kemudian kita tambahkan subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian kita ketik Nasuddan, lalu enter. Nah, kita telah melakukan konfigurasi dan di topologinya kita lihat topologinya sudah berwarna hijau. Selanjutnya kita exit dulu. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface serial. Cara kita ketik interface serial 2 per 0, interface serial 2 per 0, enter. Dengan IP addressnya itu addressnya 192.168.4.1. IP address 192.168.4.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0, dan enter. Lalu kita tambahkan clock rate 64.000, lalu enter. Kemudian kita Nasuddan, enter. Nah, terus kita ganti interface-nya dengan cara kita ketik interface serial serial 3 per 0, serial 3 per 0, enter. Serial 3 per 0, enter. Lalu Nasuddan. Enter. Lalu masukkan IP address. Masukkan IP address 192.168 ini 192.168.21 192.168.2.1. Kemudian kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita enter. Nah, kita tambahkan lagi clock rate-nya 64.000, enter. Kemudian Oke, selanjutnya kita exit ya guys ya.
kita exit, lalu enter. Oke. Nah, untuk melihat hasil konfigurasinya, kita ketikkan dosoran. Bentar. Ya. Nah, di sini sudah muncul interface FastRedNet-nya, itu dengan IP address 192.168.10.1 dengan subnet mas 255.255.255.0, dan juga serialnya sudah muncul dengan IP address dan juga serial 3/0 dengan IP addressnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi, tapi konfigurasinya ini kita akan lakukan untuk mendaftarkan network. Nah, jadi kita akan daftarkan yang IP address yang konfigurasi dengan NIP dengan IP address 192.168.10.1 tadi kita ubah menjadi kita daftarkan jadi 10.0 sama dan seterusnya. Ya, caranya itu kita ketik router RIP, kemudian enter, lalu kita ketik network 192.168.10.0. Karena tadi kan di sini 10.1, jadi kita ubah menjadi 10.0 dan enter. Sama serialnya itu network 192.1 jadi 4.0 di 4.0 enter, kemudian 192.168.2.0, lalu kita end dan enter. Nah, jadi di sini kita telah melakukan konfigurasi. Kemudian selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada router lab A, dan caranya kita pindahkan terlebih dahulu kabel konsolnya. Kita keluarkan dulu ini. Kita pindahkan kabel konsol. Lalu kita buka kembali terminal. Kemudian oke. Enter N. Lalu kita ketik debug IP routing. Ntar lalu conft. Setelah itu kita ganti hostname-nya, hostname jadi lab A, hostname lab A, dan interface kita lakukan seperti di core router tadi, sama halnya interface FastRedNet 0/0, FastRedNet 0/0, enter, lalu IP addressnya 192, IP addressnya
192.20.1. Jadi ini untuk router A ya. 192.168.10.20.1. lalu subnet masknya 255.255.255.0. kemudian kita 168.2.1.5 enter. Dan selanjutnya kita no shutdown. Oke, exit. Kemudian kita konfigurasi interface serial 2/0. Interface 2/0. Enter. IP addressnya tadi berapa ya? Kita mau kasih masuk 20.1 juga ya. IP address 192.168.20.1 255.255.255.0 192.20. Oh maaf, ini cuma 20.1. Maaf, sudah tadi. 2.1. 2.1. Ini 2.1. Enter. Lalu kita masukkan clock rate 64.000. Enter. Lalu kita shutdown. Kemudian exit. Enter. Exit. Setelah itu kita daftarkan jaringan dengan cara route RIP sama seperti tadi. Route RIP route RIP, lalu network 192.168.20 20.0 2.0 dan 3.0. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan kembali untuk masukkan IP address interface serial 3.0 dengan cara conft lalu interface SE 3/0 enter. Lalu IP address kita lihat IP addressnya ya 3.2. Oke, kita ketik IP address 192.168. Berapa tadi? 3.2 255 255.0. Enter. Clock rate nya 64.000. Enter. Kita masuk clock rate 64.000.
no shoot, enter. Setelah itu kita lihat ya, dus kemudian kita soran ya, do soaran. Oke. Nah, kita lihat hasil konfigurasi dari sudah muncul interface dengan serialnya dan juga router RIP-nya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Oke, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada router lab B, dan cara kita pindahkan lagi, kita pindahkan kabel konsol ke router B. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke PC. Kita masuk ke PC terminal. Oke. Debug IP routing. Interface FA0 per 0, enter IP address. Interface IP0 per 0. Oke, salah. Conf dulu, conft. Nah, kemudian interface ethernet 0 per 0, enter. Nah, IP address-nya kita lihat router B 30.1. Oke, address-nya 30.1 192.168.30.255.255.0. Enter. Lalu kita no shutdown, exit. Kemudian kita masukkan juga interface serialnya SE2 per 0, enter. IP address 192.168. IP addressnya tadi 2.2. Oke, masukkan 2.2, 255.255.255.0. Nah, enter. Kemudian clock rate 64.000, enter. Lalu shutdown. Selanjutnya kita exit dulu ya. Exit. Dan conft. Karena sudah terconft ya.
Kita masukkan juga interface serial 3/0 ter IP address addressnya ini addressnya 192.168.3.1 192.168.3.1 0 ntar clock rate-nya rate 64.000 ntar masuk ntar kita masukkan exit dan kita lanjut ketikkan kita daftarkan networknya dengan cara route RIP kemudian network 92.168 tarikan 30.1 kita daftarkan 30.0 selanjutnya tadi 2.1 2.0 dari 3.0 oke, dan kita end. Lalu kita do run. Run. Jadi di sini interface fast Ethernetnya sudah muncul dengan serial 2/0 dan serial 3/0 dan juga router RIP yang kita daftarkan tadi juga sudah tampil. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dengan cara kita buka PC1 di desktop lalu IP. Nah, di sini kita masukkan 11.168.20.2 kemudian 192.168.20.1 kemudian di PC2 ini kan kita lihat dulu 30.1 sini di sini nanti 30.2 kita
stop IP konfigurasi 192.168.10. Berapa tadi? 30.2 192.168.30.2 192.168.30.1 untuk PC3 nya stop IP konfigurasi ini tadi 10.2 ya. Dua titik 168 titik 10.2 168 titik 10.1. Oke. Lalu coba kita ping di PC yang terhubung. PC 2 kita coba cara ping 192. Kita coba ping PC 1. Kita coba ping PC 1. IP-nya itu 192.168.2. Oke, 192.168.10.2. Yoga. Ini. Oke, berhasil ya. Kemudian kita coba juga ping sini. Oh, yang ini yang 10.2 ini 20.2. Coba Oke, berhasil. Kita coba pindahkan ya. Ini yang on ini 192.168.20.0. Oke, berhasil. Kita coba lagi yang PC. Ping 192.168.30.30 berapa tadi? 30.2. Oke, berhasil. Ya, untuk RIP routing dinamis di version satunya sudah selesai. Kemudian kita melangkah pada routing dinamis version 2. Oke, kita close. Dan selanjutnya kita buka topologi. Nah, di sini saya sudah buat topologinya. Langsung saja. Pertama kita akan mengkonfigurasi PC yang terhubung. Kita buat dulu. Nah, kita ganti saja. Ya.
Nah, kita kasih kabel ke terminal. Oke. Saja n ada bug IP routing conft, lalu kita masukkan interface-nya, konfigurasi interface fast Ethernet, interface fa0 per 0, IP address-nya tadi apa, IP address-nya yang IP address tabel kedua nih, kita lihat address-nya itu 192.168.10.97. Jadi ini kita yang 27 ini kalau kita ubah itu menjadi 224 seperti ini. 192.168.10.97 dan 224 seperti itu ya. Dan maksud ntar setelah itu exit. Ntar selanjutnya tuh kita konfigurasi interface serialnya juga. Cara interface SE20 interface SE20 di address-nya kita lihat address dari serial ini itu 10.96. Udah ada ya. Buka. Oh, karena ini kan 10.97. IP address-nya astaga ini 10.6 10.66 192.168.10.66 enter, lalu clock rate-nya 4 kilo termasuk kita masuk exit ya. Kemudian kita konfigurasi juga interface serial 3/0 serial 3/0 enter IP address 10 IP address-nya 10.1. Oke. Langsung saja IP address 92.168.10.1.
255.255.254. Enter. Clock red 64. Masuk dan exit. Lalu kita masuk ke router RIP, kemudian kita juga masukkan versionnya, lalu daftarkan network yang terkait tadi dengan cara router RIP version 2 network 192.168 tadi 168.97 10.97. Uangnya tadi untuk serialnya itu 66. Untuk serial 3/0 nya itu 10.1, dan kita no auto binary, dan enter, kita end. Lalu kita sauran terlihat. Nah, di sini untuk fast Ethernetnya sudah masuk, dan serial 2/0 dan 3/0 nya juga sudah tampil mengikut dengan router RIP nya dengan auto summary. Selanjutnya kita akan pindahkan kabel konsol. Di router ini intinya lab A, ini lab ini core router. Nah, setelah kita pindahkan, kita konfigurasi seperti cara kita tadi, terminal, kemudian kita tadi conft interface FA 0/0 enter IP. Astaga, IP address tadi, IP addressnya, IP address router A nya itu 10.129. Oke, 192.168.10.129 dan 255 4. Kita enter, set, enter, set, dan exit. Untuk interface serialnya, interface C2/0 enter IP addressnya ini 10.33. Oke, 2.168.10.33.
255 254 ya cuci juga 233. Oke. Lalu cloud rate-nya 64.000. Lalu kita masuk down dan exit. Kemudian untuk interface serial 3/0 juga konfigurasi 3/0 IP address 3/0 itu 10 nah ini 10.05 255.254 enter clock rate 64.000 enter. Setelah itu kita masuk kita exitnya. Nah, kemudian kita daftarkan network juga, networknya yang terkait dengan cara router RIP enter, kemudian version 2 enter, kemudian network 192.168 tadi kan titik 10.130 ya 131 131 kan tadi 129 berarti route IP-nya itu 130 enter. Sini ada 10.30 enter. Lalu untuk serialnya 10 titik tadi berapa 33 berarti 34 ini 10.0 ya tetap 10.0 karena tadi itu 65 kita kasih saja 10.0 ya. Kemudian no auto summary enter UN lalu kita coba soran ya, soran sudah ada, kita lihat IP address F0 sudah ada, F0 serial juga sudah ada. Nah, kemudian version 2 auto summary. Oke, sudah muncul. Nah, di sini sudah tampil fase darnet dan serialnya dengan router RIP-nya. Selanjutnya router RIP-nya dosoran coba kita konfig dosoran sama ya.
Masalahnya di sini. Coba ya. Selanjutnya kita konfigurasi PC0 ya. Sini tadi kan 192.168.10 titik 130 kan, sini 224, sini 192.168.10.129, betulkah? Untuk isi 1 juga salah, stop, konfigurasi 192.168.10.162 ya, 255, 224, ini 192.8.10.161. Oke, terakhir di PC3 kita kan konfigurasinya itu 192.168.10.98, sini 224, sini 192.168.97 10.97 begitu. Kita coba ping di PC 0 ya, kita coba ping apakah berhasil. Ping 192.168.10 tadi titik 98 ter ternyata berhasil ya. Kita coba lagi ke berapa ini, 98 ya, berarti yang di sini 10.162. Kita coba ping 162 juga 162 ntar. Oke, berhasil ya, saling berkirim. Kemudian saya coba pindahkan kabel konsolnya ke sini. Kita coba ping juga, ping 192.168.10.162. Oh, bukan titik, salah tadi 192.
bukan 62 ya, kan mungkin yang 162 di sini, 162 kita 130, 10.130, 10.130. Kita coba bisa saya ternyata ya. Mungkin di sini ada yang salah ya. Satu enam dua. Ini 162 reachable, berarti ada yang salah ini. 192, coba lihat di sini 7 ini. Oh, ternyata belum ini guys ya. Belum ketiga. Kita sudah isi IP-nya, cuman kita belum di sini. Sudahkah? Tuh, n konfte serial ketiganya sih kelupaan. Saya lupa tadi ya, baru ikon, baru kita interface FA 0/0 ter IP address. Kita lihat kalau yang dari sini menggunakan 162 sama 161, berarti di sini kan di sini 10.130, ini 10.129, kurangnya ini kita kasih IP-nya itu 161 ya, 161. Saya satu bisa jadi 160. boleh headphone itu. Di addressnya di sini. Untuk router B ya, router B harusnya kan tadi untuk 161 coba 161 192.168.10.161 ya.
255 255 255 224. Ntar kemudian udah lah, 161 untuk router B. 161 161 sini. Aduh, lupakan 161. Lalu di sini kita 22 ini kan masuk, ntar exit. Lalu untuk serialnya juga interface serial, interface aku lupa ya, interface 2/0 ntar IP addressnya itu sini, kita lihat IP addressnya tadi ini 10.34. oke, 10.168.10.10.34 255 224. Ntar salah ntar 196 168 IP address karena 10 titik. Aduh, ini oke, dan kita clock rate 64.000 ya, maksudkan ntar exit, ntar yang do soran ntar untuk ini sudah terbaca ya. Yang kita daftarkan juga, exit dulu, kita daftarkan router RIP nya, RIP router RIP ntar konfig router RIP version 2. ntar networknya 192.168 titik tadi kan 10.161, berarti di sini 160 10.160. ntar lanjut di sini tadi 31, di sini 30, yang sini kita kasih 0. ntar no auto summary, ntar enter.
konfigurasi kembali ya. Kita kembali, tidak ada ya. Saya konfigurasi 16 televisi untuk PC satunya itu PC 1 ping 192.168 titik berapa ya? Di sini kita ambil 10.98 10.98. Ntar. Ntar. Oke, berhasil ya. Kemudian yang 10.130 oke, berhasil. Kita cancel, kita coba pindahkan ke sini. Kita cek apakah dari PC 3 bisa ini yang tadi nih 2 sudah berhasil ya kah. Oke, kemudian setelah ini kan sudah bisa terhubung semua. Setelah ini kita coba tracer route di routing RIP version 1 dulu. Kita kembali ke topologi version 1. Nah, di sini kita masuk di PC. Halo. Terminal, oke. Ntar di core router ya. Astagfirullah, core router. Terminal, oke. Ntar core router, kita klik tracer route 192.168 kan di sini sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya ini dari core router ke alamat 192.130. Ini kita langsung saja IP 168.30.1. Enter. Sana memang sini tracer. Oke, sini sudah berhasil. Kemudian kita lakukan hal yang sama di topologi version 2 nya di bagian core router juga. Terminal, configurator, lalu hostname-nya hostname core
router. Sini kita tracer route 192.168. Kita coba yang 10.61 tadi, 10.61. Tracer route 192.168.10.61. Router. Exit. Router saja. 192. Tracer route 192.168.10.161. Nah, di sini sudah berhasil. Alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita baca lagi. Kita masuk di pertanyaan. Sini pertanyaannya pada C4, apa perbedaan RIP versi 1 dengan versi 2? Dan di sini kita jawab saja. Jadi RIP versi 1 itu dia menggunakan hanya classful routing, yang berarti bahwa semua alat pada jaringan harus menggunakan subnet yang sama. Sedangkan pada RIP versi 2 dapat mengirimkan informasi subnet mask bersama dengan update dari route. Ini disebut dengan classless routing. Jadi dia bisa juga seperti contohnya kayak IP.7. Kemudian pertanyaan kedua, pada C5 apa perbedaan flag R dan C? Jadi perbedaannya itu untuk flag R itu untuk RIP, sedangkan C itu adalah interface yang terhubung langsung dengan router. Kemudian pertanyaan ketiga, apa fungsi perintah no auto summary? Jadi fungsinya itu untuk menghapus ringkasan IP network pada tabel routing. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya berikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.